Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Alkiri Firdaus dengan NPM 0518201105 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Ilmu Kelautan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang dampak perubahan iklim terhadap organisme dan lingkungan perairan. Jadi, dampak perubahan iklim diartikulasikan dalam beberapa tahap. Dampak perubahan iklim yang paling dekat terjadi pada fenologi spesies. Perubahan iklim dapat mempengaruhi distribusi dan kehidupan organisme di ekosistemnya. Menurut Ward et al. Tahun 2005, susunan dan tekan keanekaragaman spesies di lautan terbuka masih membingungkan. Terdapat ikatan yang kuat antara kekayaan spesies laut dan faktor lingkungan, terutama pada ikan dan invertebrata. Selain itu, pengamatan dan teori mengajarkan bahwa spesies laut merespons pemanasan laut dengan menggeser rentang garis. Rentangnya respons spesies tersebut dapat menyebabkan pemusnahan dan menggeberkan lokal yang mengakibatkan perubahan kekayaan spesies laut. Organisme laut rata-rata telah memperpanjang garis terdepan distribusinya sebesar 72, lebih dari 13,5 km per dekade, sedangkan fenologi kelautan di musim semi telah mengalami kemajuan sebesar 4,4 kurang lebih 1,1 hari dekade. Terdapat peningkatan masalah perubahan iklim pada perikanan laut. Beberapa spesies ikan tropis menghadapi masalah pemusnahan regional. Beberapa spesies lain mungkin berimigrasi ke daerah lintang yang lebih tinggi. Wilayah pesisir kemungkinan besar akan terhambat karena peningkatan suhu permukaan laut, kenaikan permukaan laut, pengadaan nutrisi yang berlebihan, dan spesies invasif. Bahkan perbedaan suhu air laut sebesar 10 derajat Celcius dapat mempengaruhi keragaman distribusi dan siklus hidup spesies laut. Dengan demikian, berkurangnya kelarutan oksigen, berkurangnya konsentrasi oksigen terlarut atau DO, di mana terjadinya perembesan dapat disebabkan oleh lonjaknya suhu air. Sementara sebagian besar spesies dan ekosistem laut saat ini berada di bawah beberapa ancaman. Sementara persamaan fitoplankton memiliki sensitivitas yang bertentangan terhadap konsentrasi CO2 dan memiliki beragaman mekanisme pemanfaatan karbon. Dengan demikian, peningkatan konsentrasi CO2 air laut tidak hanya akan mempengaruhi aktivitas masing-masing spesies fitoplankton, tetapi juga cenderung dibandingkan spesies lainnya. Pergeseran struktur ekologi fitoplankton ini akan berdampak pada struktur komunitas di tingkat trofik yang lebih tinggi yang bergantungan pada fitoplankton sebagai makanan, dan juga akan mempengaruhi siklus unsur-unsur yang berada antara spesies. Misalnya karbonat oleh organisme yang mengapur dan silikat oleh organisme yang tidak mengapur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan iklim terhadap lingkungan perairan. Yang pertama, kenaikan permukaan air laut, ekspansi termal air laut, dan percepat pencairan glasier. Permukaan air laut kemungkinan akan naik sekitar setengah meter pada tahun 2100. Sejumlah besar spesies perairan akan terancam oleh kenaikan permukaan air laut yang terus-menerus, hingga beberapa di antaranya akan masuk dalam kategori spesies terancam atau punah pada akhir abad ini. Di antara spesies yang rentan terhadap dampak drastis tersebut adalah ikan yang berimigrasi atau belanak dan belunak. Sejumlah besar spesies perairan akan terancam oleh kenaikan permukaan air laut yang terus-menerus, hingga beberapa di antaranya akan masuk dalam kategori spesies terancam atau punah pada akhir abad ini. Di antara spesies
Yang rentan terhadap dampak drastis tersebut adalah ikan yang berimigrasi atau belanak dan belut, spesies air lainnya atau penyu, terumbu karang atau karang laut merah, beberapa Crustacea air dan sejumlah besar burung air atau flamingo, burung kicau air, pelikan, dan angsa-angsa. Ancaman ini terutama disebabkan oleh rusaknya daerah pemijahan dan tempat bersarangnya spesies-spesies tersebut di atas. Yang kedua, peningkatan laju penguapan sumber daya air. Kenaikan suhu bumi secara bertahap mengawali episode penguapan air berikutnya. Di wilayah yang luas di seluruh dunia, curah hujan yang tinggi kemungkinan akan menjadi lebih deras, sementara wilayah semi kering kemungkinan akan menerima lebih sedikit curah hujan, banjir, dan kekeringan yang lebih sering terjadi dan lebih intens, terutama di daerah subtropis, dapat menyebabkan kejadian serupa. Banjir dan kekeringan telah menyebabkan lebih banyak kematian, bencana, dan keruntuhan ekonomi dibandingkan jenis bencana lainnya. Setiap peningkatan kejadian atau bersamanya dampak perubahan iklim global dapat menjadi dampak yang paling merusak. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh bendungan buatan. Sungai-sungai besar di dunia mengalami perubahan aliran yang drastis sehingga mengurangi kemampuan alaminya untuk beradaptasi dan menyerap gangguan. Mengingat perkiraan perubahan iklim global dan kebutuhan air, hal ini dapat menimbulkan masalah yang parah, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati asli dan risiko terhadap ekosistem dan manusia akibat meningkatnya banjir dan kelangkaan air. Sebagian besar studi ekologi yang mengaitkan perubahan iklim dengan perubahan yang semakin besar di wilayah sungai menekankan terkena dampak bendungan dibandingkan wilayah sungai yang memiliki aliran air bebas. Dan berikut yang keempat, pengaruhnya terhadap kelimpahan makanan. Ketidakpastian terbesar dalam meramalkan dampak perubahan iklim terhadap ekosistem adalah dalam memahami bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi sifat interaksi antara spesies. Perubahan iklim mungkin mempunyai konsekuensi yang tidak terduga karena spesies yang berbeda menunjukkan respon unik terhadap perubahan suhu lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan trofik antara fitoplankton dan zooplankton atau tulang punggung nutrisi sebagian besar tahap trofik perairan terendah dapat terganggu oleh peningkatan suhu air di suatu badan air tertentu. Selanjutnya yang kelima, pengaruhnya terhadap lingkungan laut dan muara. Perubahan iklim dapat mengakibatkan kenaikan permukaan air laut, kenaikan suhu air, dan penyimpangan dari pola curah hujan. Sirkulasi air saat ini, muara mungkin mengalami hilangnya daerah berkembang biak, gangguan perairan laut, dan organisme terkait perubahan model sirkulasi yang mempengaruhi pemeliharaan beberapa spesies asli, peningkatan hipoksia, dan besarnya badai. Sistem muara dan pesisir dapat mengalami kemunduran spesies toleran dingin ke arah kutub dan perluasan wilayah jelajah spesies toleran hangat. Baik, itulah hasil penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.